Oke, tetap yang Ferit dulu. Baik, supaya kita mengerti betul apa sih sebenarnya perbedaan utama antara Ferit dengan neodymium. Karena banyak simpang siur, banyak orang bilang oh neo begini, oh Ferit begini. Kita buktikan aja sama-sama, kita tes sama-sama hasilnya seperti apa. Oke? Sudah Mas Arif? Ya, oke. Ini yang Ferit ya. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. Then if you stop, then you hit the molly bob with it. Hit the fork. Down with it, hit the fork, don't stop with it. Then if you stop, then you hit the molly bob with it. Stop. They need to just stop. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop. Oke, udah cukup? Berapa hasil SPL-nya? 128,0 desibel. Sekarang kita tes yang neodymium berapa hasil SPL-nya. Oke. Tadi yang ini 128,0, yang Ferit capnya, terus berikutnya yang neodymium. Kita lihat SPL-nya berapa. Jangan dirubah tempatnya. Ya. Oke, geser nyamping ya. Sudah? Baik, kita coba tes yang neodymium. Berapa hasil SPL? Tadi 128,0 ya, ingat-ingat ya. Oke. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Hit the fork, don't stop. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it. Oke, berapa? 130,8. Jadi selisih berapa desibel? 2,8 desibel. Ya. Itu baru satu pengukuran di 18 inci. Sekarang kita akan tes yang 21 inci. Karena saya juga punya 21 inci yang nanti akan seri terbaru yang akan keluar. Yang di box custom saya itu isinya double magnet 21 inci, koilnya 6 inci, harganya sekitar 4 jutaan. Yang sebelahnya, yang box build up itu isinya 21 inci, neodymium D2106NL, harganya 9 juta. Nah, ini selisihnya kan jauh banget tuh, antara 45 jutaan sampai 9 juta. Nah, di 4 juta ini selisihnya apa? Kita coba tes sama-sama hasil 21 incinya. Baik, saya setel dulu yang 21 inci yang Ferit dulu. Baik, kita coba dengerin sama-sama hasilnya bagaimana. Ini 1 lawan 1 ya. Cuma karena saya punya boxnya cuma 1, saya pinjam punya Minion ini. Saya bawa untuk mencoba. Setidaknya kita bisa membandingkan. Oke? Baik. Ini yang harga 4-5 jutaan, 21 in double magnet Ferit. Lean with it, down with it, hit the fork, don't stop with it. They need to just stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, down.
Hit the focus down. No need to you stop. Ladies and gentlemen, please welcome Hit the focus down. No need Pretty to stop. Selamat Sire Nge Bentar ya, ini agak error nih karena air. Sudah, saya tes dulu. Sorry, agak error karena air. Oke. Ladies and gentlemen, please welcome Oke, itu yang 21 in double magnet harga 4 sampai 5 jutaan. Sekarang kita ganti dengan yang neodymium di harga 9 jutaan. Nah, kalau ini udah beredar yang neodymiumnya, sudah banyak yang pakai juga. Oke, kita lihat yang neodymium hasilnya bagaimana. Lean with it, down with it, hit the focus down with it. No need to you stop, then you hit the mouse bar with it. Hit the focus down with it. No need to you stop, then you Ladies hit and the mouse gentlemen, bar with it. please Lean with welcome it, down with it, hit the focus down with it. No need to you stop, then you hit Selamat Sire Nge the focus down. No need to you stop, then you hit the mouse bar with it. Lean with it, down. Hit the focus down. No need to you stop, then you hit the mouse bar with it. Lean with it, down. Hit the focus down. No need to you stop, then you hit the mouse bar with it. Lean with it, down. Hit the focus down. No need to you stop, then you hit the mouse bar with it. Ya, gimana? Bisa didengarin hasilnya? Apa bedanya di sini? Masih sama seperti yang tadi, betul? Ya, jadi kalau neodymium itu kenapa dikatakan kapasitas neodymium kok tingkatannya lebih tinggi? Itu karena memang benar-benar kualitas daya magnetnya. Kalau kita misalnya punya magnet ferrit sama magnet neodymium nih, misalnya di spek yang sama, itu kalau kita tempelkan besi ya ke magnetnya, itu akan terasa sekali bedanya. Kalau yang ferrit itu cuman katakanlah 1 gitu ya kan. Tapi kalau kita tempelin ke neodymium itu magnetnya akan terasa 3 sampai 4 kali lipat. Nah, itulah yang membuat neodymium bisa bersuara lebih apa ini tadi? Lebih lebar detailnya ya. Jadi kalau orang sudah memutuskan untuk pakai neodymium itu berarti kita memutuskan untuk mengupgrade sound system kita ke respon hasil frekuensi yang lebih lebar lagi. Jadi itu perbedaan utama antara magnet neodymium dengan magnet ferrit. Nah, kalau tenaganya gimana? Coba kita ukur lagi. Yang ferrit bagaimana? Yang neodymium bagaimana? Kita tes. Ayo, Mas. Oke, balik lagi ke ferritnya.
Oke, sudah? Baik, kita tes untuk yang Veritnya. Berapa hasil SPL-nya dan yang neodymiumnya berapa? Lean with it, dab with it, hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab. Ya, berapa? 121,1 untuk satu komponen. Ya, baik. Sekarang kita tes yang neodymium dapat berapa? 121,1 ya, betul ya. Baik, sekarang kita tes yang neodymium. Apakah betul selalu neodymium itu tenaganya lebih gede, responnya lebih detail? Kita lihat sama-sama. Lean with it, dab with it, hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly bob with it. Please welcome. Dab with it, hit the focus, stab with it. Then you do you stop, then you hit the molly Oke, berapa? 121,2. Loh, kok nggak beda? Nah, tadi kok beda gitu. Bloknya beda. Kenapa? Bloknya beda. Betul, boxnya sangat berbeda. Sebenarnya kalau dibandingkan sama, kemungkinan hasilnya juga akan berbeda. Jadi kalau untuk 21 yang double magnet ini boxnya cukup bagus untuk dia beresonansi dengan baik. Jadi tenaganya benar-benar keluar gitu. Tapi kalau kita dengerin responnya lebih bagus yang di 21. Jadi itu pilihan teman-teman semua. Jadi kalau membuat suatu sistem, pilihannya adalah mau kenceng tenaganya saja atau mau lebar hasil suaranya. Itu Anda yang menentukan gitu. Jadi bukan berarti yang Verit itu nggak bagus, ya bagus. Cuman ada pilihan lagi, kalau Anda ingin meningkatkan atau mengupgrade sistem Anda, silakan berupgrade ke neodymium. Jadi semuanya seperti itu. Jadi lebar detail frekuensi itu ditentukan sekali oleh kualitas sebuah magnet. Jadi kalau di harga, kenapa kok 21 ini itu harganya mahal? Jadi gini, kalau makin besar voice coilnya, ini diperhatikan ya, makin besar voice coilnya, itu makin sulit menghasilkan detail suara yang bagus. Paham ya? Bisa dipahami ya? Makin besar voice coilnya, makin sulit menghasilkan detail suara yang bagus. Tapi makin mudah menambah tenaganya. Hati-hati ya, makin besar voice coil sebuah speaker, makin sulit mengeluarkan detail yang bagus, tapi makin mudah mengeluarkan tenaga atau powernya. Karena wattnya pasti makin apa? Wattnya makin besar. Kalau coilnya makin besar, berarti wattnya bisa dibuat makin besar. Jadi kelebihannya pakai voice coil 4 inci dengan 21 inci. Kalau soal detail, pasti detail yang 4 inci. Itu pasti. Dari tadi jangan dengerin kan kedengeran detail yang 4 inci. Tapi kalau soal tenaga, nantinya akan lebih kenceng yang coil besar. Jadi pilihannya itu, mau bikin sound kenceng atau sound bagus. Gitu. Kalau soal kenceng buat saya gampang, tinggal tambah unit pasti lebih kenceng. Yang susah itu bikin sound bagus. Jadi di harga sebuah produk audio, makin tinggi harganya bukan makin kenceng suaranya, tapi makin bagus detail suaranya. Contoh, ini saya kasih tahu.
Ini kita pakai sekarang line array ini sama subwoofer yang di bawah itu, yang 4 itu. Iya toh. Yang di bawahnya itu kan isi ferrit ya. Itu kira-kira yang paling mahal harganya yang mana komponennya? 18-nya kah? 12 in-nya kah? Atau tweeternya yang paling mahal? Yang mana? Twitternya yang paling mahal, betul. Jadi kalau di dalam line array itu, di satu sistem itu ya, sebelah kanan sendiri, itu kalau kita hitung, yang paling mahal itu adalah Twitternya. Saya kasih tahu, Twitternya itu seri DN75C, itu di harga Rp2.300.000. Nah 12 in-nya di 12 Neo itu berapa Mas Sugron? 2.150.000 ya. Nah kalau subwoofernya cuma 2.350.000. Jadi itu tandanya bahwa makin bagus suaranya, harganya pasti makin mahal. Nah di pabrik kami kalau suruh bikin Twitter yang lebih tinggi dari itu lagi udah nggak mampu gitu, udah mentok karena harganya udah sangat terlalu tinggi. Tapi jangan salah, di produk-produk Eropa harganya akan jauh lebih tinggi lagi gitu. Dulu kemarin kami mau impor itu masukin 100 unit aja ragu itu. Ini Twitter di harga 2.300.000 yang mau beli siapa gitu. Bener betul. Siapa yang mau beli harga 2.300.000 Twitter ini? Tapi ternyata setelah kami masukkan barangnya, itu 100 unit itu habis hanya dalam waktu 15 hari. Coba. Kenapa? Yang beli siapa? Yang beli ini rata-rata yang sering beli produk Eropa. Karena kalau dia beli produk Eropa harganya 3 juta lebih gitu. Kita bisa bikin di harga 2.300.000 yang suaranya hampir sama. Lah bedanya di mana? Bedanya nanti ada di lifetime-nya. Jadi hati-hati ya. Bukan kita bilang produk Cina sebagus Eropa, tidak. Produk Cina suaranya bisa mendekati sekarang. Ya, jadi produk Cina itu suaranya sudah bisa mendekati Eropa. Yang tidak bisa adalah daya tahannya itu pasti beda. Karena harganya juga beda. Misalnya saya punya 2.300.000, katakanlah di produk Eropa dari Italia misalnya, itu pasti harganya 3 juta lebih, 3.800.000, 3.700.000. Kenapa? Nanti umur pakainya yang berbeda. Jadi itu jadi pilihan buat kita semua sekarang. Jadi kita tuh kalau wisdom, makin hari kita membuat produk itu bagaimana caranya teman-teman bisa dapat kualitas hasil suara ya, saya bilangnya ya, hasil suara yang makin meningkat, tetapi dengan harga yang lebih reliable gitu loh. Jadi lebih masuk akal seperti itu dibandingkan dengan teman-teman harus ngumpulin duit banyak buat beli produk yang Eropa. Itu aja sebenarnya tujuan Wisdom. Jadi kami berkacanya ke sana, Pak. Arahnya Wisdom itu bagaimana cara menciptakan produk supaya suaranya bisa mendekati produk Eropa. Jadi kami kiblatnya ke sana. Tapi harganya, kualitasnya itu mendekati, tapi harganya bisa selisih jauh gitu. Bisa Bapak bisa jangkau gitu. Baik. Itu tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya akan lanjut lagi. Tadi kita bicara speaker udah selesai ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Speaker Ferrit dan Neo. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada. Baik, sekarang saya akan bicara masalah box di sini. Nah, kita sekarang ada 4 box itu, yang 2 box adalah buatan China, impor dari China, dan 2 box adalah impor dari Nganjuk, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba tes, apakah hasil buatan custom Indonesia itu bisa menyamai hasil pabrik dari China atau tidak, bukan secara kekerasannya, tapi secara syarat utamanya. Contoh syarat utama itu begini, kalau satu box kita ukur katakanlah SPL-nya 110 desibel, ya, ini diperhatikan ya, kalau satu box kita ukur SPL-nya ada di angka 110 desibel, bagaimana dengan box yang satunya? Paham nggak maksudnya? Kalau 110, yang satunya yang sama ini berapa? Apakah bisa tetap 110 atau berbeda gitu? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, setelah ditambahkan dari satu box ke satu box berikutnya, ini penjumlahannya berapa? Maksudnya? Nah kalau teorinya satu speaker tambah satu speaker harusnya nambah berapa desibel? Tambah berapa desibel? Misalnya 120, tak tambahin satu speaker itu harusnya berapa desibel? Penambahannya 3 desibel. Oke, sepakat ya. Berarti kalau satu box 120, kalau 2 box berarti harusnya 123. Kita akan uji satu-satu.
Yang dari mana dulu? Ini karena komponennya berbeda, tapi kita uji syaratnya saja, bukan kekerasannya. Oke, sekarang kita yang dari Ferit dulu. Nyalakan satu box saja. Saya akan matikan middle-nya, kita dengarkan satu box saja, kita ukur SPL-nya berapa. Lalu box berikutnya kita ukur berapa, dan kita tambahkan, nanti hasilnya berapa. Oke? Nah, ini dia. Ini ujiannya orang custom box di sini. Baik, hanya satu saja ya, middle-nya saya matikan. Oke. Cek dulu. Cek. Udah satu. Oke, ini satu ya. Udah Mas Rewil? Ya, ini satu box aja. Oke, itu satu box aja. Berapa Mas Kriwil? 120,3. Satu box itu bunyinya 120,3 desibel. Berarti box berikutnya harusnya bisa 120,3 juga, atau beda koma aja lah. Yang penting 102. Nah, kita coba tes. Pindahkan Mas Eko. Oke, sudah ya. Ini box berikutnya ya. Oke. Oke, berapa? 122,5. Percaya kan? Yang satu 120,3, yang satu 122,5. Selisihnya berapa? 2,2 desibel. Jadi kalau satu box tambah satu box, bener? Gitu. Satu box 120 tambah satu box aja 123. Betul. Tapi kalau kedua box itu bisa 122,5, hasilnya bisa 125,5. Nah, karena cuma 120, jenengan akan dapat cuma 123. Paham nggak di sini maksudnya? Kalau kita box yang satu dengan box yang lain itu berbeda hasil SPL-nya, berarti kita akan mengalami kerugian di salah satu boxnya. Seharusnya kalau yang satu bisa 122,5, yang satu juga bisa harus 122. Komonya terserah, 0,8, 0,7, 0,6, 0,2, 0,1 nggak apa-apa. Yang penting 122. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, teman-teman yang membuat custom box ini, tantangannya di sini, gitu. Paham ya? Nah, kalau 120 berarti kita udah rugi 2,2 desibel. Lah kalau 10 speaker ruginya berapa? Berarti 20 desibel. Baik, itu saja sudah loss ya di situ. Sekarang kita akan coba gabungkan satu box ditambah dengan satu box, hasilnya berapa? Kalau tadi yang satu box paling tinggi 122, berarti harusnya 125,5. Kita ambil angka tertingginya, baru kita tambahkan 3. Itu memenuhi syarat nggak gitu? Kalau memenuhi syarat, oke, gitu ya. Ini berarti kita bicara jumlah summing antara satu box dengan satu box lainnya. Oke, ini yang sering jadi masalah di sound system kita.
...129,4. Kalau secara summingnya berarti tidak ada problem. Yang problem adalah satu box dengan satu box angkanya berbeda. Lah bagaimana dengan produk Cina? Nah, kita lihat, kita tes lagi. Oke, jadi adil gitu. Ini produk Anjuk, ini produk Cina. Nah, biar teman-teman tahu bahwa belum tentu produk lokal itu kalah sama produk China. Harusnya begitu, harus semangat gitu, ya kan? Karena kami jual speakernya, teman-teman yang bikin boxnya, kami yang supply speakernya, harus semangat gitu. Bukan terus, oh belinya produk Cina, produk lokal kalah, enggak. Harusnya produk lokal bisa lebih bagus dari pabrik di China. Itu baru oke, menurut saya gitu. Oke, kita tes yang punya barang Cina, apakah satu box dengan satu box sama atau tidak kualitasnya. Ini soalnya sama-sama baru ini Pak, yang di box yang custom itu keduanya speakernya sama-sama baru. Ini juga sama-sama baru. Oke, satu box, ya kita tes Mas Arif. Berapa? 126,1 yang satu box. Sekarang box berikutnya bisa 126 lagi atau tidak, itu loh maksud pertanyaannya. Atau jauh nggak kayak tadi? Tadi kan selisihnya 2, ya. Ini selisihnya berapa gitu? Apakah sama terjadi dengan custom kita atau tidak gitu? Itu yang kita pertanyakan gitu. Oke? Satu 124,4. Ternyata masih sama gitu antara yang lokal dengan yang impor. Makanya yang teman-teman pembuat lokal ini harus semangat gitu. Ternyata masih tidak jauh berbeda. Ya, kenapa begitu? Yang penting itu bahannya harus minimal tuh mendekati. Kalau yang impor itu tadi 25 mili, yang custom juga 25 mili. Jangan kok yang impornya 25 mili, jenengan bikin custom dengan yang 18 mili, ya hasilnya beda jauh. Ternyata nggak jauh berbeda gitu loh. Bener nggak? Jadi harus semangat. Kita yang punya produk lokal, karya anak bangsa ini harus semangat. Gimana caranya membuat box custom? Kalau bisa antara yang satu dengan yang lainnya bisa kira-kira bisa sama nggak? Harusnya bisa, karena kan bahannya sama, bener nggak? Ukurannya sama, speakernya juga sama. Paham ya sampai di sini ya? Nah kayak kemarin saya lihat karnaval di Ngantang itu semuanya saya lihat materinya semuanya bagus, speakernya bagus, seragam, powernya bagus, seragam, iya toh? Manajemen bagus, mixernya bagus, bawa boxnya banyak-banyak, sampai 15 box double. Setelah saya perhatikan, saya analisa, kita nggak ngambil contoh orang lain. Kita ngambil contoh sound yang kita pakai sendiri, yang kita endorse, Minion Audio dari Jember itu. Pada saat saya ngetes satu box, itu suaranya bagus, kenceng gitu. Tenaganya keluar, begitu ya kan.
Nah setelah ditambah 2 box itu baru ketahuan suaranya makin, jadi sampingnya itu nggak bisa seperti yang tadi gitu, dari 1222 bisa langsung 129, itu berarti bagus ya sampingnya. Nah ini dari 122 naiknya cuma 124 misalnya begitu, itu kan berarti ada masalah mas. Jadi akhirnya kalau pakai 15 box kita tuh sama aja dengan suara pakai 12 jatuhnya gitu loh. Semakin ditambah bukan semakin naik, semakin ditambah semakin rugi. Hati-hati ya buat teman-teman box custom, itu syaratnya itu gitu. Kalau kita mau bikin box custom harusnya setiap penambahan box itu makin lebar hasil suaranya dan juga makin naik tenaganya. Minimalnya 3 desibel, lebih dari 3 desibel ya bonus namanya gitu. Ada kadang-kadang yang speak, nah itu tadi kalau yang di kejadian di Minion itu ditambahkan itu tidak lebih, misalnya 2 box itu 1 box double ya kan, itu harusnya kan nambahnya 6 desibel. Begitu 1 box tambah 1 box jatuhnya bukan 126, jatuhnya cuma 124 begitu. Itu hati-hati, ada cancelling, ada apa itu terjadi di situ. Jadi coba nanti pas pulang teman-teman coba ukur masing-masing boxnya itu suaranya sama enggak, SPL-nya sama atau tidak, seperti itu. Dan untuk sampingnya bagaimana, kalau lebih dari 3 desibel 1+1 itu berarti sudah memenuhi syarat. Nah sekarang kita sampingkan berapa hasilnya yang terakhir ini ya. Oke, baik, ini yang terakhir yang neodymium kita sampingkan atau kita jumlahkan antara box 1 dengan box lainnya. Oke, berapa mas? 131,2. Berarti sampingnya box ini tidak ada masalah. Yang masalah adalah antar boxnya belum bisa sama. Ya, jadi jangan patah semangat gitu. Wah, barang kok Cino ki larang ngono. Terus kok mesti diukur ki pasti podo, ya nggak juga sebenarnya gitu. Masalahnya selalu ada di situ pak. Ya hati-hati ya. Ukuran bisa sama, motong bisa sama, pembentukan yang sering terjadi masalah. Ya, kalau di turbo itu rawan sekali untuk bisa sama persis itu nggak mungkin menurut saya. Karena apa? Begitu tekukan gini, begitu dia nekuk gini kan. Ini ada sekatnya nekuk, jeret begitu. Itu kalau potongan miringnya nggak sama, selisih 2 derajat aja, suaranya pasti beda. Hati-hati. Makanya kalau bikin box itu jangan sembarangan. Maksud saya gini, jangan sembarangan itu kalau Anda mau bikin box, yang paling gampang nih ya, pilihlah satu skema yang benar-benar skema itu adalah skema internasional yang sudah diakui yang sudah diakui dunia. Itu gimana? Yang sudah dikeluarkan oleh pabrik yang ada di dunia. Maksud saya gitu. Sampai bikin skemanya tinggal pilih speaker yang cocok aja. Jadi kalau bikin sound system, bikin box dulu apa beli speaker dulu? Hah? Bikin box dulu apa beli speaker dulu? Oh, anggaplah duitnya wis ono ki maksudnya. Nek jenengan bikin box dulu apa bikin speaker dulu? Beli speaker dulu, baru tentukan boxnya gitu. Hah? Iya. Nggak kebalik. Kalau mau bikin sistem itu tentukan dulu boxnya, sistemnya seperti apa, baru pilih speaker yang cocok. Seperti tadi saya bilang, kalau Cobra itu sudah sangat cocok dengan 6616. Bisa nggak diisi yang seri lain? Bisa. Tapi tujuannya jadi meleset. Gitu. Meleset itu maksudnya kalau Cobra itu tujuannya untuk dominan sub rendah, nanti dia nggak keluar sub rendahnya. Low-nya juga nggak keluar gitu loh. Jadi tengah-tengah aja. Jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi nggak bisa sembarang speaker dimasukkan ke dalam box. Jadi gimana caranya menentukan ini speaker yang masuk ke box ini yang masuk ke box ini, caranya gimana? Ayo, caranya piye mas? Piye caranya?
Ayo jajal. Bagaimana cara menentukan ini masuk box ini masuk box itu gitu. Caranya gimana? Mas Eko mana? Mas Kriwil, nih coba dikasih lihat. Ya, kita buka aja ini sebentar. Saya mau nanya gitu sama teman-teman, mana yang masuk box Kobre, mana yang enggak gitu. Coba kita buka. Itu ada contoh speaker. Kita akan tanyain mana yang masuk ke box Kobre, mana yang tidak. Ya, kita lihat. Ya, satunya. Nah, mana yang masuk ke box Kobre, mana yang tidak. Itu satu lagi kok yang double magnet kok. Ya. Nah, ayo, mana yang masuk box Kobre, mana yang tidak. Hah? Sing ndi Mas? Ya, apa kok mlebu Kobre? Alasannya lebih rendah, kok tahu lebih rendah? Daunnya lagi podo, daunnya geret-geret. Apa nih? Kita harus lihat suronnya. Nah, itu suron itu menandakan respon speaker itu dominan di mana? Dominan di rendah atau di frekuensi yang agak tinggi. Lah, kalau saya tanya itu masuk box Kobre. Lah, kalau ini masuk box apa? Yang double magnet ini masuknya box apa? Box vakum atau box goren. Hati-hati ya, jangan asal aja. Kalau jenengan udah beli speaker yang suronnya 3, itu berarti dominan nadanya akan menghasilkan respon yang lebih tinggi sedikit ya. Tapi kalau yang Anda suronnya 2, itu Anda akan dapat hasil dominan yang lebih rendah. Hati-hati, jangan kebalik gitu. Jadi mau bikin box goren ya pakainya yang suronnya 3. Kalau mau bikin box Kobre ya pakainya yang suronnya 2. Terus voice coilnya gimana? Voice coilnya, kalau saya ganti dengan voice coil yang lebih kecil boleh nggak? Ini kan 5,5 gitu. Kalau tak ganti 4,5 gimana? Bisa nggak masuk box Kobre? Kira-kira? Ayo, bisa nggak? Bisa? Yo iso muni, bener. Kabeh speaker yo iso muni. Tapi bisa maksimal nggak maksudnya gitu? Hah? Nggak bisa, Mak? Kenapa nggak bisa maksimal? Dayanya kurang. Karena ruang resonansinya terlalu besar, boxnya besar. Jadi makin besar ruang resonansinya, voice coilnya juga harus makin besar. Jadi jangan ruang resonansi kecil dimasukin voice coil besar. Akibatnya apa? Jebol apanya? Jebol daun. Ya, oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan sampai di sini, nanti kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ini belum bisa mixing ya? Ya wes. Mas Sukron, ini gimana? Mau dilanjut cobain lagu-lagunya? Ya, kita tes lagunya sama-sama gitu. Hasilnya gimana? Oke Mas. Gitu, Mas.